Sebuah mobil truk pengangkut pasir hanyut terseret banjir bandang di Sungai Cibeet, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. DPP PDI Perjuangan memanggil Gibran Rakabuming Raka ke Jakarta usai pertemuannya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Surakarta Jumat malam lalu. Presiden Jokowi menyampaikan peta jalan infrastruktur Indonesia masa depan dalam forum KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Breman Atenaya, kita simak iNews Pagi selengkapnya. Kita mulai iNews Pagi dengan informasi puluhan rumah dan lapak barang bekas di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Ya, seorang warga dilarikan ke rumah sakit karena terjatuh saat berusaha memadamkan api. Seorang pria dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 rumah warga di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya pria ini berusaha memadamkan api yang membakar rumah warga. Keluarga pun tak kuasa menahan tangis saat korban dibawa dengan ambulans menuju rumah sakit. 35 rumah dan 35 lapak barang bekas di 2 RT terbakar pada Sabtu pagi. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kebakaran ini menimpa di RT 16 dan RT 22. RW berapa, Bang? RW 17, Kelurahan Penjaringan. Ada berapa rumah, Bang, yang kebakar? Rumah sementara di RT 22 RW 17 itu ada 8 rumah permanen dan 6 rumah semi permanen. Untuk yang di RT 16 1 rumah permanen, 20 rumah semi permanen dan 35 lapak. Api dapat dipadamkan 2,5 jam kemudian dengan mengerahkan 21 unit mobil damkar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah dan kios ludes terbakar di Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang kosong. Telah terjadi 65 di daerah Warga Jalan Fakih Usman, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan berupaya melakukan pemadaman 3 kios dan 1 rumah milik warga yang ludes terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga berasal dari rumah kosong milik warga yang seketika api membesar. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting listrik di salah satu rumah warga tersebut. Sementara ini kebakaran ada 9 kakak, di situ 2 rumah terbakar juga melibatkan 4 kios manisan. Untuk kerugian masih kita taksir jumlah kerugiannya, kita nanti periksa saksi-saksi berikut, kemudian nanti penyebabnya. Sementara untuk dugaan awal itu korsleting. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun korban mengalami kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Mobil angkutan kota M04 jurusan Rawasari Cililitan terbakar di Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. 1 penumpang pingsan karena sesak napas. Petugas berusaha memadamkan api yang membakar mobil angkutan kota M04 jurusan Rawasari Cililitan di Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur Sabtu malam. Api diduga berasal dari korsleting di sistem kelistrikan mobil. 11 penumpang dan 1 sopir angkot berhasil menyelamatkan diri. Namun salah satu penumpang pingsan karena sesak napas dan dibawa ke rumah sakit. bahwa sebelum terjadi kebakaran besar mengeluarkan asap dari bawah. Kemudian 100 meter berikutnya sudah membesar. Pengemudi jumlah orang yang ada di dalam mobil ada 11 orang. Kemudian satu informasi dari pengemudi pingsan, dia langsung dibawa ke rumah sakit.
1 mobil dan 5 personel damkar dikerahkan ke lokasi. Api berhasil padam setengah jam kemudian. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Ahmad Yani menuju Cawang sempat macet. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sebuah mobil truk pengangkut pasir hanyut terseret banjir bandang di Sungai Cibeet, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Air bah pemirsa ini tiba-tiba datang menyapu seluruh permukiman sungai. Inilah rekaman video amatir, detik-detik sebuah truk pengangkut pasir hanyut terseret banjir bandang yang terjadi di Sungai Cibeet, perbatasan 2 desa di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat sore. Air bah yang tiba-tiba datang ini menyapu seluruh permukaan sungai saat warga beraktivitas mengeruk pasir. Beruntung supir dan kernet bisa selamat dari terjangan banjir bandang. Kondisi air sungai sudah normal setelah hujan tidak lagi turun di wilayah ini. Namun warga sekitar pun sudah kembali beraktivitas di area sungai. Sementara mobil yang terseret bisa dievakuasi setelah tersangkut di bebatuan. Total sekaligus. Mobilnya itu mati mobilnya. Jadi ya tengah air. Jadi kedorong air. Tiba-tiba datang air gede berarti ya? Ya. Itu mobil lagi ngapain, Pak? Lagi kosong. Tadinya mau ngambil pasir sebelah sana. Banjir bandang di Sungai Cibeet ini diakui oleh warga sudah sering terjadi saat curah hujan tinggi. Pemerintah setempat pun telah menghimbau warga agar lebih waspada jika beraktivitas di areal sungai ini. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Diduga remblong, sebuah truk tanpa muatan menabrak 2 buah mobil dan 3 motor saat berhenti di pertigaan Kelurahan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan yang terekam kamera CCTV itu ditangani unit laka Satlantas Polresta Sidoarjo. Inilah rekaman kamera CCTV detik-detik tertabraknya sejumlah kendaraan di pertigaan Kelurahan Taman Sidoarjo, Jawa Timur oleh sebuah truk yang melaju dari arah Mojokerto menuju Surabaya. Truk yang dikemudikan Lukman, warga Grati Pasuruan, melaju dari arah barat langsung menabrak 2 mobil dan 3 sepeda motor saat berhenti di traffic light pertigaan Kelurahan. Menurut keterangan pengemudi truk, sebelum menabrak sejumlah kendaraan dia telah berusaha untuk menghentikan laju truk. Namun karena rem tidak berfungsi, akhirnya menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Long. Kenapa? Long remnya. Oh gitu. Kecepatan berapa tadi? 10 paling. Loh Kak, waktu... Speedometer mati, tidak tahu. Oh, speedometernya mati. Ya. Tapi tetap melaju tadi ya. Terus gimana? Berusaha ngerem atau gimana ceritanya tadi? Ya berusaha ngurangi kecepatan. Terus? Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini bangkai kendaraan truk dan sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos polisi setempat. Sementara pengemudi truk diperiksa di Mako Unit Laka Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil tercebur ke laut di Bangkalan, Jawa Timur, di mana sopir masih berusia belasan tahun dan ternyata belum mahir mengemudi. Info terkini mobil. Sebuah mobil meluncur dan terjun ke laut di lokasi wisata Gledek Lanjeng, Bangkalan, Jawa Timur. Mobil ini nyemplung bersama pengemudinya seorang remaja 17 tahun warga Labang, Bangkalan. Diketahui korban datang ke tempat wisata itu bersama 5 temannya. Sesampainya di lokasi, semua penumpang turun dari kendaraan kecuali korban yang hendak belajar menyetir mobil di area lapang di pinggir pantai. Sesaat kemudian, tiba-tiba mobil meluncur kencang dan tercebur ke laut. Diduga, sang pengemudi belum mahir mengemudi dan tanpa sengaja menginjak pedal gas mobil. Beruntung korban segera bisa diselamatkan warga sekitar. Tetapi alat rescue yang kami miliki tidak memadai, jadi kami minta bantuan ke towing untuk mengevakuasi mobil tersebut. Kejadiannya memang mobil itu ketika sampai di lokasi wisata, mereka parkir dan ada salah satu temannya yang nyoba mobil tersebut, mungkin karena baru belajar mungkin ya. Nah di situ terjadi kecelakaan.
Untuk mengevakuasi mobil putih itu, warga harus menghubungi pihak pemadam kebakaran dan juga mendatangkan mobil derek. Upaya evakuasi kendaraan ini sempat mengalami kesulitan karena kondisi medan yang dipenuhi batu koral di pinggirannya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Jenazah ABK gadis yang tewas di kos-kosan di Semarang dimakamkan di tempat kelahiran ibunya. Sementara berdasarkan hasil otopsi, polisi menduga korban mengalami kekerasan seksual. Tangis histeris pecah saat pemakaman ABK, putri PJ Gubernur Papua Pegunungan yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos beberapa hari lalu. Sang ibunda menangis histeris di samping pusara anaknya seusai prosesi pemakaman dan pemanjatan doa yang dipimpin oleh pendeta setempat pada Sabtu siang di tempat pemakaman umum Desa Jatiharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Keluarga korban mengaku kaget dengan adanya pemberitaan bahwa korban meninggal dalam kondisi mabuk. Selama ini korban dikenal sebagai sosok yang baik dan taat beragama. Terkait dugaan kekerasan seksual, keluarga korban menyerahkan kasus ini ke polisi untuk segera diusut kebenarannya. Mungkin ada berita simpang siur yang mungkin sudah kadung menyebar, tapi tanpa klarifikasi dulu saya bilang apa yang sudah menyebar atau sudah menyebar kemarin-kemarin ya saya bilang itu masih salah besar karena itu masih sangat-sangat sepotong-sepotong. Kita masih nunggu ke depannya lah seperti apa karena proses masih berlangsung. Sementara itu polisi membeberkan hasil otopsi jenazah ABK. Dari hasil visum, remaja 16 tahun itu meninggal karena mati lemas dan ada kekerasan seksual. Selain itu, dokter forensik juga menemukan toksin atau racun pada darah korban hingga menjadi penyebab mati lemas. Diduga ini juga mati lemas. Mati lemasnya karena apa? Itu juga makanya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 3 item tadi. Kemudian dugaannya juga ada kekerasan seks. Keluarga korban mengetahui bahwa korban tewas setelah dihubungi pihak kepolisian dan rumah sakit pada Jumat malam lalu. Korban tewas setelah tiba di rumah sakit Semarang oleh ketiga temannya yang kini masih menjalani pemeriksaan. Sementara polisi masih mengejar kedua teman korban, laki-laki dan perempuan yang kabur seusai kejadian. Dari Grobogan dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Hendak menghadiri acara pernikahan, pemirsa, rombongan warga terjatuh ke sungai saat melintas di Jembatan Gantung. Dalam kejadian yang terjadi di Jembatan Gantung Buntu Lepong, Kecamatan Rimbi Ngalo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan ini, 2 orang dinyatakan hilang di Sungai Maiting. 2 warga yang hilang yakni balita atas nama Zenia dan seorang ibu bernama Adolfina berusia 50 tahun. Kini para korban dirawat di Puskesmas Pangala dan Rumah Sakit Marampa. Menurut polisi, seling jembatan putus ketika rombongan warga yang berjumlah 9 orang berada di tengah jembatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum DPP Abdesi Surya Wijaya serta Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk bertukar pikiran serta diskusi lebih dalam mengenai peran pemerintah dalam Sishankam Merata. Kedatangan saudara saya kira tepat dan memang penting karena memang sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Angka merata. Jadi dalam sejarah kita mampu menghadapi serangan-serangan dari kekuatan-kekuatan yang besar. Pada pertemuan ini, Prabowo memberikan kenang-kenangan berupa buku Paradoks Indonesia karangannya kepada para pengurus Abdesi. Tim Liputan iNews melaporkan. Chandra dan istrinya
Penjual martabak mie di kawasan Jalan Kapas Jaya, Surabaya, Jawa Timur, berbahagia setelah mendapat bantuan gerobak dari Partai Perindo. Gerobak dari Bacalek DPR RI Dapil Jawa Timur 1, Angela Tanusudipio, yang juga Wamen Parekraf ini, diserahkan Gunawan Bacalek Partai Perindo DPRD Jatim Dapil 1 Surabaya. Perindo ditawari sama itu kasih gerobak ke terima. Oh gitu. Sudah berapa lama Pak jualan? Jualan hampir 3 tahun. Sementara itu, bantuan gerobak Angela Tanusudipio juga diberikan pada penjual lontong sayur di kawasan Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Memakai gerobak usang, Anis berjualan lontong sayur demi membantu suami menyekolahkan keempat anaknya. Ya, alhamdulillah senang dapat gerobak. Semoga Partai Perindo sukses selalu di masa depan dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ini adalah perwujudan nyata bahwa Partai Perindo peduli rakyat kecil, di mana dengan harapan kami melalui gerobak ini UMKM Indonesia semakin sejahtera. Sebagai partai modern dan peduli dengan rakyat kecil, Partai Perindo akan terus memberikan bantuan dan bimbingan guna meningkatkan harkat hidup pelaku UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekelompok pemuda mengamuk dan menyerang rumah warga di Palembang, Sumatera Selatan. Alasannya mereka tak terima karena ditegur mencuri mangga. Sekelompok pemuda menyerang sebuah rumah di Jalan Kiai Haji Asari, Kelurahan 34 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Mereka mencoba masuk dan merusak rumah dengan kayu dan senjata tajam. Keributan ini bermula dari para pemuda yang tersinggung karena ditegur salah satu warga mencuri mangga. Korban dan para pelaku pun adu mulut hingga berakhir penyerangan yang membuat korban terluka. Sementara rumah yang dirusak merupakan rumah warga lain. Mereka tuh ngambil mangga depan rumah Pak Suhaim ini, ditegor oleh korban ya, oleh si Hamka, ditegor, ngapa kamu ngambil mangga? Sudah, pokoknya cek lah, mungkin dendam. Hari ini tadi, sudah seminggu yang lalu, pas hari ini tadi, yola ketemu Hamkanya di darat. Ya mungkin cek lagi, lagi bukan cek itulah. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengejar para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan memberangkatkan ratusan petugas panitia penyelenggara ibadah haji menuju Madinah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu siang. Para petugas tersebut akan ditempatkan di 2 titik wilayah seperti di Bandara Internasional King Abdul Aziz dan Madinah. Inilah suasana ratusan petugas panitia penyelenggara ibadah haji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang bersiap menuju Arab Saudi. Sebanyak 390 petugas gabungan dari Kementerian Agama dan Kesehatan serta elemen masyarakat akan diberangkatkan untuk membantu para calon jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah haji selama 76 hari ke depan di Madinah, Arab Saudi. Petugas jamaah haji ini nantinya ditempatkan di 2 titik sentral di Bandara dan Madinah untuk melayani dan melakukan pembinaan calon jemaah haji Indonesia yang tiba untuk menunaikan musim haji tahun ini. Petugas PPIH memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pelayanan jemaah haji Indonesia. Dengan fokus melayani calon jemaah haji lansia, para petugas ini direkrut dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, unsur TNI Polri, media, dan elemen masyarakat. Ada sekitar 390 juga tidak salah petugas haji yang akan melayani jamaah-jamaah haji Indonesia, khususnya untuk yang di Daker Bandara dan di Daker Madinah. Terus kemudian kita ini udah unsur gabungan, ada yang dari Kementerian Agama, kemudian dari Kementerian Kesehatan, TNI Polri, kemudian unsur masyarakat termasuk di dalamnya ada ormas, pondok pesantren, media dan seterusnya. Turut dilibatkan petugas PPIH diantaranya tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam,
bedah, paru, jantung, anestesi, dan psikologis. Rencananya musim haji tahun 2023, para calon jemaah haji mulai diberangkatkan pada Rabu 24 Mei 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.200 petugas yang akan diberangkatkan secara bertahap. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 127 orang calon jemaah haji gagal berangkat karena tidak mampu melunasi biaya haji 2023. Kenaikan biaya haji reguler tahun ini mencapai 10 juta rupiah. Kenaikan biaya haji tahun 2023 membuat ratusan calon jemaah haji di Kabupaten Lumajang belum melunasi kekurangan pembayaran hingga batas akhir pelunasan 19 Mei kemarin. Dari total kuota haji Kabupaten Lumajang yang sudah melunasi biaya haji hanya 663 calon jemaah haji atau sekitar 72%. Sementara 127 calon jemaah haji atau sekitar 28% tidak mampu melunasi biaya haji dan terpaksa batal berangkat tahun ini. Belum bisa melunasi di tahun ini, jangan khawatir nanti ada yang menyampaikan bahwa kuota hajinya akan hilang. Tidak akan hilang. Kalau misalkan sudah terpanggil di tahun ini, monggo ke kami, ke kantor Kementerian Agama untuk membuat laporan bahwa para jamaah atau jamaah haji tidak bisa berangkat di tahun ini karena apa, alasannya itu ada tertulisnya, sehingga kami dapat melaporkan ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pertengahan Februari lalu, pemerintah menaikkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2023 menjadi 49,8 juta rupiah dari sebelumnya 39,8 juta rupiah. Kenaikan sebesar 10 juta rupiah dengan tenggat waktu 3 bulan untuk dilunasi, membuat tidak sedikit calon jemaah haji tidak mampu membayar hingga batal berangkat haji tahun ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, Kementerian PUPR menargetkan perbaikan jalan rusak di sejumlah daerah akan dilakukan pada Juni hingga Juli 2023 mendatang. Di mana anggaran perbaikan jalan untuk tahap pertama sebesar 14,9 triliun rupiah. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 32,7 triliun rupiah untuk penanganan jalan rusak di seluruh wilayah Indonesia untuk tahun 2023-2024. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Jalan-jalan daerah yang diprioritaskan adalah jalan yang dalam kondisi rusak berat, mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, konektivitas dengan jalan tol, serta di beberapa daerah industri. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yeri Tawalujan menyambut baik hal ini dan mendorong agar perbaikan jalan dilakukan merata hingga pelosok negeri. Tentu ini merupakan wujud kepedulian dari pemerintahan Presiden Jokowi memperhatikan apa yang perlu dilakukan dan dibenahi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan itu memang menjadi urat nadi perekonomian rakyat. Tentu kami juga meminta dalam perbaikan jalan yang menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia itu tolong diperhatikan pemerataan. Jangan hanya menolong di jalan-jalan yang rusak yang sudah viral. Contoh, kemarin di Lampung sudah viral, kemudian pemerintah pusat turun tangan. Di Jambi, pemerintah pusat turun tangan. Tetapi ternyata ada tempat-tempat lain yang juga banyak jalanan rusak. Demi mendukung nol emisi karbon di tahun 2060, pameran inovasi kendaraan tenaga listrik hadir di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran tersebut diselenggarakan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo. Bertempat di Hall AJ Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo kembali menggelar pameran otomotif bertenaga listrik bertajuk Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS 2023. Pameran digelar 17 hingga 21 Mei 2023. Pameran kedua kalinya ini dihelat oleh Diandra Promosindo selama 5 hari.
menampilkan beragam jenis kendaraan listrik roda 2 dan kendaraan komersial ramah lingkungan, baik produksi dalam negeri hingga mancanegara. Pameran tahun ini menunjukkan perkembangan positif karena meningkatnya peserta produsen beserta komponennya. Untuk konsumen, karena di sini ada launching produk baru, ada promo-promo khusus. Ini kita juga mengajak government atau B2G dan juga B2B. Jadi para bisnis karena ekosistem baru, pasti mereka lagi melebarkan sayap, perlu jaringan dealer baru, network, sehingga kita akomodir melalui program B2B. Dan yang terpenting karena kendaraan listrik juga mungkin di beberapa masyarakat yang awam masih baru, kita hadirkan juga edukasi. Saya rasa cukup bagus ya. Untuk Indonesia saat ini memang kita membutuhkan ya. Untuk motor listrik ataupun kendaraan listrik ini yang kita lihat bahwa negara tetangga kita seperti China udah begitu maju karena motor listriknya, kan saya rasa Indonesia kita juga harus ambil momen ini juga, harus menggaungkan terus gitu loh, supaya Indonesia bisa jauh lebih maju sehingga polusi juga nggak ada di jalan raya. PFS 2023 juga menyediakan area test drive untuk pengunjung yang ingin mencoba kendaraan listrik yang dipamerkan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Belasan korban penipuan penjualan tiket konser grup band asal Inggris Coldplay melapor ke polisi. Ya pemirsa, ini sebagai akan segera kembali sesaat lagi.